Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Prabaswara Aidewani dari Prodi Manajemen Pendidikan tahun 2023A. Hari ini saya akan meresensi buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia karya Dr. Saifur Rahman, MHum, MSI. Buku ini penulisnya adalah Dr. Saifur Rahman, MHum, MSI. Lalu penerbitnya ada Wawasan Ilmu, tahun terbitnya itu tahun 2022 di bulan Agustus. Tebal buku adalah 244 halaman. Setelah lebih dari 2 tahun terbitan buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia, patut disyukuri bahwa buku ini berguna sekali, bermanfaat sekali. Bagaimana di buku ini menjelaskan tentang kalimat efektif, terus artikel populer, artikel ilmiah, bagaimana cara menyusunnya, lalu ada resensi buku, bagaimana cara meresensi buku, serta debat bahasa Indonesia. Buku ini ditulis dengan ringkas, lengkap, aktual, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dari segi fisik, buku ini tidak terlalu tebal karena pengalaman saya berkuliah di Prodi Manajemen Pendidikan, bukunya seperti ini, tidak terlalu tebal. Lalu di buku ini juga setiap babnya menjelaskan tentang mengidentifikasi masalah, hal yang perlu dicermati, praktik pemecahan masalah, serta rencana pengembangan. Untuk buku ini memiliki kelemahan, yaitu seperti di buku ini di bab 11 mengenai diplomasi kebebasan, pada halaman 122 di sini terdapat kata yang salah gitu. Yang pertama itu adalah daya saing Indonesia atau kurang hurufnya gitu, Indonesia. Lalu di buku ini itu seperti halnya bukan buku pembelajaran tapi buku novel. Nah, di bab mengenai analisis karya ilmiah di bab 7 halaman 88 seperti kayak gimana kalau tulisan mentok, hahaha, aneh aja kok bisa mentok, orang tidak ada tembok, nggak ada batu. Mungkin menurut penulis itu dibuat bahasa yang sedemikian rupa agar mahasiswa-mahasiswa bisa paham. Tetapi mungkin di buku pembelajaran tidak bisa dicampur adukan gitu. Buku pembelajaran atau buku novel yang bahasanya pastinya disesuaikan, bahasa yang baku atau bahasa yang tidak baku itu bisa disesuaikan di buku ini. Seharusnya seperti itu. Nah, lalu di buku ini juga tiba-tiba itu di halaman 127 terdapat daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka itu seharusnya ada di bagian halaman terakhir gitu ya. Saya lihat di daftar pustaka ini memang tidak ada kaitannya dengan bab 11 mengenai diplomasi kebahasaan. Mengenai buku ini berarti masih memerlukan tahap scanning atau bagaimana ada yang kata tidak baku, kata yang baku, terus kata yang di deskriptif seperti itu. Bagaimana cara menjelaskannya itu tidak perlu menggunakan kata-kata gaul gitu atau kata-kata yang seperti novel. Tetapi buku ini tuh banyak banget manfaatnya sebenarnya. Gimana kita bisa mengetahui dari yang pertama kali kita mengenal bahasa Indonesia, lalu ke peran bahasa Indonesia, bahasa sebagai ilmiah, menulis dengan PUEBI, terus bunyi kata frasa, terus terdapat contoh-contohnya seperti contoh di halaman 29 mengenai mitos pendidikan. Hanya meresensi buku di halaman 102 disebutkan sendiri, ini dibuatkan tabel biar kita nggak kesusahan gitu ya untuk mengidentifikasinya. Meskipun ada kekurangannya, tetapi banyak kelebihannya. Dengan buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia, kita bisa berpikir dengan kritis, dengan detail mengenai bahasa Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.